Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam kehidupan ini, pernahkah kita merenung apa yang membuat seorang itu besar di mata Allah? Dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan betapa istimewanya Yohanes Pembaptis. Ia diakui sebagai yang terbesar di antara manusia, tetapi yang terkecil di kerajaan surga lebih besar daripadanya. Apa maksudnya? Yohanes Pembaptis merupakan sosok yang begitu sederhana, rendah hati, dan setia menjalankan tugasnya sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ia tidak mengejar pujian, kekayaan, atau jabatan. Hidupnya hanya diarahkan untuk melayani Allah dan mengarahkan orang lain kepada Yesus. Namun, Yesus mengingatkan bahwa kerajaan surga lebih dari sekedar peran atau tugas di dunia. Kerajaan surga adalah tentang hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan yang melampaui segalanya. Untuk itu, pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua adalah mengajarkan bahwa kebesaran di mata Allah bukan diukur dari hal-hal duniawi, melainkan dari kesetiaan, kerendahan hati, dan keberanian untuk menjalani panggilan hidup kita. Yohanes Pembaptis menjalani panggilannya dengan penuh pengorbanan, bahkan hingga kehilangan nyawanya. Lalu, sebagai seorang beriman Katolik, bagaimana dengan kita? Apakah kita setia menjalani peran kita sebagai murid Kristus di tengah dunia ini? Adakah kita berani bersaksi tentang iman kita, meskipun itu menanggung begitu resiko yang begitu besar dalam kehidupan kita, keluarga kita, relasi kita? Dan yang paling penting adalah, apakah kita memiliki hubungan yang hidup dengan Allah yang membuat kita sungguh-sungguh merindukan kerajaan surga? Yesus juga mengingatkan bahwa sejak tampilnya Yohanes, kerajaan surga diserong. Itu artinya ada tantangan dalam memperjuangkan iman dan kesetiaan kepada Tuhan sendiri. Dunia ini penuh dengan penggodaan dan kesibukan yang sering menjauhkan kita dari tujuan hidup sejati, yaitu Allah sendiri. Namun jika kita mau mendengar dan menaati panggilan Tuhan seperti Yohanes Pembaptis, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Untuk itu, saudaraku seiman, marilah kita membuka telinga dan hati kita kepada Allah. Biarkan firman-Nya membimbing kita untuk menjadi saksi-saksi kecil kerajaan surga dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk meneladani kerendahan hati dan kesetiaan Yohanes Pembaptis.
berikanlah kami keberanian untuk bersaksi tentang-Mu meskipun banyak tantangan. Jadikanlah kami pelayan-pelayan kecil-Mu yang setia membangun kerajaan surga di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.